Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fitri Amalia dengan NIM 192104001 dari kelas E101. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai contoh pelanggaran kontrak kerja yang terjadi dalam sebuah proyek konstruksi. Di Indonesia sendiri, kontrak kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, di mana pada pasal 1 disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pada dasarnya, kontrak kerja konstruksi dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, untuk pekerjaan pelaksanaan, dan untuk pekerjaan pengawasan. Seperti yang kita ketahui, sebagai suatu bentuk kontrak kerja, kontrak tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan 4 syarat. Dengan telah dipenuhinya unsur-unsur syarat sahnya kontrak, maka secara hukum berlakulah asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa atas segala kontrak yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak yang membuat kontrak tersebut harus tunduk dan patuh pada isi kontrak. Tujuan dibuatnya kontrak kerja adalah untuk memperjelas hak dan kewajiban penyedia jasa dan pekerja. Selain itu, kontrak kerja juga berfungsi sebagai pengikat antara pemilik dan juga kontraktor berdasarkan poin-poin yang dimuat di dalam kontrak kerja agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati, baik itu dari segi biaya dan juga waktu. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, banyak hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Pelanggaran yang paling umum terjadi yaitu keterlambatan proyek konstruksi dari waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan pelaksanaan proyek sendiri umumnya selalu menimbulkan akibat yang merugikan bagi pemilik maupun kontraktor, karena dampak keterlambatannya dapat menimbulkan konflik dan perdebatan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab, juga tuntutan waktu dan biaya yang semakin bertambah. Berikut adalah salah satu contoh pelanggaran kontrak kerja yang telah disepakati dengan nama proyek pembangunan gedung kelas baru di SMA Negeri 17 Goa yang beralamat di Jalan Andi Malombasang nomor 1A, Kabupaten Goa, dengan Bapak Budianto Kusuma SPD MPD sebagai pemilik proyek dan kontraktor Arya Amran Khadafi SPD MC. Nilai kontrak dari proyek ini sendiri yaitu sebesar 242 juta rupiah, di mana waktu pelaksanaan proyek dilaksanakan selama 1 tahun terhitung dari ditandatanganinya kontrak kerja. Namun, pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang dilakukan mengalami keterlambatan menjadi 1 tahun 2 bulan atau tepatnya 424 hari kalender. Jenis kontrak yang digunakan dalam perencanaan pembangunan kelas baru di SMA Negeri 17 Goa sendiri yaitu jenis kontrak stage payment. Kontrak jenis ini merupakan kontrak berdasarkan aspek cara pembayaran, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan prestasi atau proses fisik proyek yang telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak awal, bukan atas dasar prestasi yang dicapai dalam satuan waktu. Dan sistem pembayaran stage atau progress payment ini juga umum digunakan dalam proyek konstruksi. Selanjutnya mengenai pasal kontrak yang dilanggar juga penyebab keterlambatan pekerjaan proyek. Pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan pasal 3 ayat 1 yaitu pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang disebut dalam pasal 2 surat perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Adapun penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek pembangunan gedung kelas baru di SMA Negeri 17 Goa ini yaitu yang pertama, ketidaktepatan perencanaan waktu. Adapun keterlambatan proyek konstruksi ini disebabkan salah dalam melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dalam tahapan perencanaan. Perencana tidak memprediksi adanya cuaca buruk berkelanjutan yang akan menyebabkan pekerjaan terhambat, sehingga penyerahan hasil pekerjaan pun mengalami keterlambatan. Dengan terlambatnya penyerahan hasil kerja,
maka pembayaran upah pun akan mengalami keterlambatan yang akan berakibat kepada banyak aspek di pekerjaan konstruksi tersebut. Kedua, yaitu ketidaktepatan perencanaan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam tiap tahapan pelaksanaan proyek pastinya berbeda-beda, tergantung dari besar dan jenis pekerjaannya. Perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan dapat menimbulkan persoalan karena tenaga kerja adalah sumber daya yang tidak mudah didapatkan dan mahal harganya. Di mana pada proyek ini ada beberapa bidang pekerjaan di mana tenaga kerja yang dibutuhkan kurang dari jumlah yang seharusnya. Yang ketiga yaitu keterlambatan pengiriman material. Hal ini merupakan faktor yang paling berpengaruh dan sering terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Keterlambatan pengiriman material ke lokasi dan keterbatasan jumlah tenaga kerja disebabkan karena pada saat proyek dilaksanakan bertepatan dengan musim hujan dan mendekati liburan hari raya, sehingga kebutuhan akan material dan tenaga kerja sulit untuk terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu akibat cuaca ekstrim. Seperti yang telah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, kebanyakan penyebab dari keterlambatan dipengaruhi akibat cuaca. Nah, cuaca sendiri adalah faktor kendala dengan skor terbesar selama pekerjaan berlangsung, di mana cuaca yang kadang tidak menentu membuat pekerjaan terhambat. Adapun konsekuensi keterlambatan ini sudah diatur berdasarkan kontrak kerja proyek pembangunan gedung kelas baru di SMA Negeri 17 Goa, yaitu dalam pasal 8 ayat 1 mengenai denda dan sanksi, yang menyebutkan bahwa apabila penyerahan hasil pekerjaan untuk pertama kalinya tidak dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan pada pasal 2 surat perjanjian ini, maka pihak kedua akan dikenakan denda sebesar 1 per mil dari biaya pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah setinggi-tingginya 5% dari biaya pekerjaan. Akan tetapi, denda keterlambatan pada proyek pembangunan gedung kelas baru terhadap kontraktor tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena kebanyakan keterlambatan diakibatkan faktor cuaca yang tidak terduga. Faktor cuaca sendiri termasuk dalam keadaan kahar atau force majeure, di mana keadaan ini terjadi di luar kemampuan pihak kontraktor. Agar kontraktor tidak mendapatkan sanksi dikarenakan hal tersebut, maka dibuatlah adendum untuk membahas kembali penambahan waktu masa kerja secara musyawarah yang sebelumnya telah disepakati oleh penyedia jasa dan juga kontraktor, agar pekerjaan proyek dapat dilanjutkan tanpa adanya perselisihan. Melihat pelaksanaan proyek pembangunan gedung kelas baru di SMA Negeri 17 Goa yang mengalami kendala diakibatkan beberapa faktor, dan faktor terbesarnya disebabkan oleh cuaca, maka sebaiknya owner dan kontraktor lebih memperhatikan poin-poin kontrak kerja yang telah disepakati, khususnya kontraktor selaku penyelenggara dan pelaksana pekerjaan proyek. Sebaiknya mempersiapkan perencanaan yang sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin terjadi, dan juga untuk meminimalisir konsekuensi kerugian akibat keterlambatan terhadap pihak owner dan kontraktor. Perlu adanya pembuatan klausul perpanjangan waktu secara jelas dan terperinci yang mengatur materi atau referensi peraturan tentang force majeure, agar selanjutnya tidak terjadi kesalahpahaman dalam poin-poin kontrak kerja. Sekian pembahasan saya mengenai contoh pelanggaran kontrak kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.